Ada 4 tahapan bagaimana proses pengembangan diri pada diri manusia. Yang nomor 4 yang paling diharapkan. Jadi kita sebagai manusia tentu punya proses yang harus kita lalui untuk menjadi sukses. Maka proses itu berhubungan dengan tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, 4 tahapan yang saya maksud di sini adalah setiap orang yang ingin berhasil dalam hidupnya harus memahami apa yang menjadi potensi. Jadi yang pertama adalah potensi. Apa sesungguhnya potensi diri kita yang harus kita kembangkan. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya kecenderungan, punya bakat atau talent yang berbeda-beda. Tugas kita adalah menemukan kira-kira potensi apa yang akan kita kembangkan. Karena orang akan menjadi lebih mudah berhasil ketika dia dikembangkan berdasarkan potensinya. Mungkin ada anak-anak yang kecenderungannya senang melukis, ada yang senang bernyanyi, ada yang senang hitung-hitungan, ada yang senang kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini semua adalah potensi-potensi yang harus dikembangkan yang nanti akan mengarah kepada kesuksesan hidupnya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah optimasi. Setelah potensi ditemukan, maka bagaimana mengasahnya? Ibarat besi yang punya potensi yang sangat baik untuk dijadikan satu alat untuk bisa memotong. Nah, optimasi adalah aktivitas agar potensi terasah, ya, terasah untuk menjadi kompetensi. Nah, optimasi ini bisa dengan berbagai macam aktivitas, ya. Misalnya melalui sarana kegiatan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Kemudian yang kedua adalah dengan cara belajar dan terus belajar, latihan dan terus latihan. Yang berikutnya juga bisa dengan cara melakukan satu aktivitas yang sama secara terus-menerus, sehingga aktivitas ini terus mengasah dirinya. Ibarat seorang Ronaldo yang hebat dalam tendangan langsung, itu karena dia terus mengasah secara berulang-ulang. Mungkin ada 10 ribuan kali dia terus menendang sampai dia menemukan titik di mana bagaimana cara menendang yang akurat dan tepat. Nah, berikutnya adalah setelah potensi dioptimasi, pastinya seseorang akan memiliki kompetensi. Nah, kompetensi inilah yang nanti menjadi modal untuk dia bisa berhasil dalam kehidupannya. Karena potensi itu elemennya ada knowledge, ya, ada pengetahuan, kemudian ada skill atau keterampilan, kemudian ada attitude ataupun sikap. Maka proses kompetensi itu tidak terjadi secara instan, ya. Dia terus dilatih sehingga menjadi skill, terus belajar sehingga pengetahuan terus bertambah, serta terus memperbaiki diri. Soft skill, attitude, bagaimana komitmen, kejujuran, tanggung jawab, kemudian bagaimana seseorang resiliensi, ya, atau tahan terhadap kesulitan hidup. Itu semuanya attitude, sikap menghadapi berbagai macam proses yang dia jalani, sehingga dia tetap bisa bertahan untuk meraih tujuannya. Nah, ketika orang sudah memiliki kompetensi, maka dia akan memiliki reputasi. Reputasi inilah yang kemudian bisa memberikan satu dampak finansial, ya. Dengan adanya reputasi, tentu seseorang akan dinilai dengan kualitas dan bagaimana performance, ya, ketika dia misalnya menjadi apapun. Apakah dia menjadi seorang pembicara, apakah dia menjadi seorang dosen, apakah dia
menjadi seorang pengusaha, atau menjadi apapun yang kemudian ini dia memiliki satu profesi, yang profesi inilah yang menjelaskan bahwa diri dia akan menjadi ataupun bisa kita sebut sebagai orang-orang yang berhasil dalam memproses dirinya menjadi orang yang sukses. Jadi pastikan setiap kita pahami potensi kita apa, kita optimasi dengan baik sehingga menjadi kompetensi, baru nanti kita punya reputasi. Dari itu semua maka terjelaskan diri kita sebenarnya profesi kita tuh apa. Tetap bersabar dalam berproses, itu yang terpenting. Karena seringkali kita itu akan melalui begitu banyak dinamika dan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang akan menyebabkan mungkin kita tidak semangat, mungkin kita putus frustasi atau putus asa. Itu semua adalah bagian dari perjuangan untuk mendapatkan satu reputasi yang kita inginkan. Tetap semangat ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Tentunya konsepnya ada dua, yakni kita menjadi orang yang bermanfaat dan pekerjaan kita juga bisa menjadi jalan bagi kita untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum.